apa sih yang didapat perbedaannya dengan kepelatihan waktu itu di Indonesia gitu ketika di Itali? Apa ya, kepelatihan mereka juga sudah benar-benar yang high level ya, karena dari pagi mereka sudah disiplin. Terus kita benar-benar ngelihat bagaimana seorang Gianluigi Lentini, Maldini itu benar-benar profesional gitu. Itu nama-nama gede. Itu benar. Saya lihat Sebastiano Rossi, Jean-Pierre Papin. Itu benar-benar di lapangannya AC Milan gitu, bahwa kita belajar bahwa oh ini loh, kita harus kuat di sini karena kita butuh perjuangan untuk kamu kalau mau berhasil. Ini gitu. buat yang sekarang penting banget nih. Persentase di luar teknis itu lumayan tinggi ya buat kesuksesan itu ya Mas ya. Jadi makanya kalau anak-anak sekarang seperti itu ya, ayolah, gue udah ngalamin. Iya. Makanya kadang ada yang maaf baru pakai Garuda kecil aja udah sombongnya minta ampun. Sepak bola Indonesia tuh talentanya sangat luar biasa. Tinggal bagaimana mengelola atau membuat kompetisi yang berjenjang di daerah, terutama di daerah timur, Mas. Oh iya itu. Ambon, Ternate, Papua, Makassar, itu kan lumbungnya sebenarnya. Lumbung ini bakat alam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Masih didampingi sama Bung Arda sebelah saya. Thank you bro. Terima kasih. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ini mantan pemain timnas, bomber, wah segala macam nih pokoknya nih, keren banget nih. Mas Indrianto Nugraha, terima kasih udah hadir. Sama-sama Mas, terima kasih. Mas Indri, Mas Nunung apa? Boleh, Panggilannya siap. apa nih? Panggilannya boleh Mas Nunung boleh, atau iya, Mas Mas Indrianto Saya atau direktur programming gitu. karena ini nama kecil ya Mas ya? Nama kecil ya? Nama kecil dari Eyang terutama. Nunung ini. Nunung, karena ya Indrianto Setio Adi Nugroho sebenarnya. Panjangnya itu? Panjangnya itu, cuman waktu kita di Itali udah terlalu panjang karena Nugroho Indrianto, akhirnya ya udah. Sampai sekarang orang menyebutnya langsung Indrianto. Itali, bukan masuk kita. Primavera berarti. Primavera dia berarti. Mas, biasa. Terakhir kesibukan apa nih? Kita taunya dari asisten U16 ya, sama Mas Bima Sakti ya. Kesibukan apa sekarang Mas? Setelah Piala Dunia kemarin 2023 saya sempat ya vakum dulu 4 bulan, terus akhirnya bawa Asiop juga, Asiop Liga 3 Nasional di 2024 no salah. 2024. Terus setelah itu 2025 pertengahan lah itu ikut Bojonegoro. 2024 akhir sama itu Bojonegoro Persibu Liga 2. Liga 2. Okay. Asisten tapi masih asisten. Dan sekarang ya kembali ke pembinaan usia muda lagi, melatih di Bogor City Football Academy yang ada di Bogor. Oh, Bogor berarti ya. Nah, terus ada teknik study groupnya, ya TSG lah istilahnya, ada di beberapa event di Jakarta. Mas Indri ini tadi disebut kita bomber, striker. Jadi 3 tahun di timnas, 95, sekitar mulai 95-an ya. 94 95. Mas coba cerita deh awal masuk timnas dan waktu itu yang paling berkesan tuh apa? Kira-kira apa waktu itu? Ya apa ya, panjang sih Mas ya perjalanannya karena waktu itu juga kan kalau dulu kan hanya ada Suratin sama Ormas saja kan gitu. Kalau sekarang kan udah banyak event kan. Jadi setelah saya ya di daerah kampung saya di Sukoharjo itu saya ikut SSB namanya Fortuna. Habis Fortuna terus Monas Putra. Habis itu Monas Putra ikut kompetisi antar diklat di Arsito. Oh, Arsito. Solo berarti. Arsito Solo. Waktu itu kan di Solo. Jadi saya di situ ya apa ya, top skor terus nih. Dua tahun berturut-turut saya top skor, terus habis itu ya ada kejuaraan Suratin, Ornas. Dari situ ya saya kepilih nih salah satunya karena Om Danur waktu itu melihat bakat saya. Om Danur ini Danur Windo. Kan beliau ngelatih di Arsito kan. Dari situ dilihat bahwa yang naik ke senior waktu itu di Arsito itu cuma 4 orang atau 5 orang gitu teman-teman, termasuk saya gitu. Jadi dari situ Om Danur mungkin berapa usia? Itu masih 14 tahun lah. 14 tahun. Masih 14 tahun, 15 tahun. Karena kan kita berangkat ke Italia itu 15 jalan 16. Jadi sekitar 14 tahun lah. 13 14 itu saya udah
jadi pemain terbaik Ini juga. buat anak-anak sekarang nih umur 14 tahun nih udah masuk main, radar ya. talent scout. Iya. Siap-siap ke Italia. Makanya kan ya di sini juga saya di usia 13, 14, Dini ya, 15 sejak karena dini tuh makanya. saya juga berawal dari situ kan. Tapi Betul. dulunya juga sebenarnya orang tua sudah pemain bola juga gitu. Almarhum papa sama mama itu kan pemain bola. Main di mana, Om? Saya dulu papa dulu BRI, tapi BRI di daerah sama sempat Persis Solo aja sebentar, nggak lama sih. Jadi darahnya nih terbelatnya emang Iya, pemain bola betul. nih. Nah, mama Putri Mojolaban namanya. Tahun Tim 80. sepak bola? Iya. 40 putri. Dulu ada tahun sekitar 80-an tuh, 84. Termasuk Mutia Datau. Itu barengannya mama. Apa nama klubnya? Putri Mojolaban. Mojolaban. Putri Mojolaban, Buana Putri, seperti itu Putri Mataram. Ada 6 kan. Jadi setiap tahun ya, betul setiap tahun mengadakan pertandingan di Jakarta. Jadi saya ingat tuh kelas 4. Kelas 4 atau kelas 5 tuh saya diajak mama main bola di Jakarta. Jadi nonton. Jadi Dari emang situ lingkungannya ya udah mendukung. Dan yang saya sebenarnya juga pemain bola. Yang buyut lah kasarannya. Yang paling tinggi tuh siapa, Mas? Enggak inilah. Pokoknya Eyang tuh dari Eyang semuanya turun terakhir ya keluarga saya. Adik saya kan Tommy Haryanto. Haryanto Prasetyo Adi Utomo itu adik saya yang sekarang asistennya Nova. Itu adik saya kandung. Waduh. Jadi kalau ditarik memang ini ada circle-nya semua. Ada circle-nya semua gitu. Tapi jadi kalau ngobrol di meja makan ngomongin apa? Perkembangan timnas. ya terus ya akhirnya berjalannya waktu terus kepilih ke Primavera itu aja terus ya di Primavera ya berjuangannya juga cukup Primavera bareng Mas Kurniawan. Ya bareng Kurniawan, Bima Sakti, Eko Purjianto, Yayan Tumena, Gusnedi Adang dan setelah itu ya saya harus kembali ke setelah Primavera kan kembali ke Arseto. Dan jadi kalau kita recap tuh Mas Indriarto memang dulu erat kaitannya sama si Kurus ya Mas ya. Iya. Kurniawan Dwi Yulianto ya. Jadi memang posisinya dulu 9-10 lah. Itu 9-10 selalu tuh di depan. Kalau orang bilang udah 2 orang yang tidak bisa dipisahkan. Berarti udah klop banget chemistry-nya. Ya karena kita di sana ya itu tadi karena ya kita setiap hari berkumpul, chemistry-nya juga sudah cocok dengan satu. Ya pasti kan ada plus minusnya ya. Saya kadang main dengan Kurniawan, kadang saya istirahat. Itu kan nggak semuanya saya harus main full kan gitu. Jadi ya hanya beberapa momen tapi saya bisa memanfaatkan itu. Makanya Kurniawan kan ya istilahnya soulmate lah. Soulmate bestie kalau anak sekarang bestie. Tapi ya itu perjalanan ya Mas ya. Setelah sempat saya di Pelita terus akhirnya ada Kurniawan juga kan ya saya otomatis ketutup kan karena kan waktu itu Pelita juga lagi bagus-bagusnya ada Dijan Blusevic. Jadi akhirnya Kurniawan pindah ke Persebaya baru saya muncul di situ gitu. Ya mungkin kalau Kurniawan masih stay di situ ya saya kan jadi ya istilahnya cadangannya Kurniawan gitu, tapi saya tetap berusaha di situ. Jadi bagaimana saya latihan keras. Kalau nggak seperti itu saya nggak akan jadi seperti ini saat ini sampai saat ini. 14 tahun memang. 14 tahun. Tapi dari Arseto ke Pelita tadi kan, itu kan ada satu cerita ya. Betul. Kita dengar cerita Mister Cepe. Ya, ini kalau Mas Indra mau cerita nih, biar boleh. Anak-anak sekarang buat juga tahu nih anak-anak muda nih calon-calon. Anak-anak malah lebih pintar sekarang. Gimana? Dia nyari. Ya googling lah. Ya. Dia nyari pasti. Jadi ceritanya Dia gimana pasti nih, Mas? nanya, Om ini kenapa ini gitu. Ada gambar 100 rupiah. Iya. Dari situ kan ya saya akan memberikan apa ya jawaban yang bisa diterima sama mereka gitu. Jadi ya ini istilahnya salah apa ya kasarnya salah informasi aja sebenarnya. Oh, orang sekarang bilang hoax. Oh iya hoax lah kayak gitu. Tapi ya perjalanan yang harus saya lewatin seperti itu. Sempat pulang dari Itali waktu itu 95 itu saya balik ke setelah dari Helsingborg juga kan trial. Nah saya pulang ke Solo. Nah di situ ya di Arseto. Nah orang tua sempat nih loh Indri di Solo nih. Gimana nih? Ya udah akhirnya dari pihak Arseto datang ke rumah ya udah suruh latihan dulu. Waktu itu kalau nggak salah Sartono Anwar sama Iswadi Idris kalau nggak salah ya. Cuman mohon dikoreksi nanti kalau. Nah setelah itu saya latihan nih Mas. 1 minggu lah istilahnya 1 minggu itu saya latihan full lah di situ. Tapi namanya pemain profesional kan kita harus juga menentukan kan pilihan. Betul. Waktu itu saya kan juga masih
ada di timnas juga gitu, persiapan SEA Games apa semua. Kalau saya nggak mendapatkan klub ya otomatis saya tidak akan mendapatkan slot ke situ kan. Ya saya berusaha gimana nih menanyakan, orang tua menanyakan tapi nggak ada jawaban. Dari situ juga senior saya masih masukan, Dri lu ngapain di sini, lu mendingan keluar deh. Yang mau di mana, lu keluar deh dari Solo, jangan lu stay di Solo. Tuh. Ya akhirnya saya berpikir ya, oh iya bener juga nih. Iya, gitu. iya. Kalau saya tetap stay di Solo ya mungkin akan tidak seperti ini. Tapi ya perjalanannya ya harus berat banget. Saya pindah ke Pelita, mendapatkan gaji yang ya sudah zaman segitu udah lumayan. Terus muncul itu 100 rupiah itu. Saya dari mana juga nggak tahu. Tahu-tahu kok langsung besar, rame banget, viral banget. Dan dari situ saya, waduh sempet shock juga kan. Namanya kita masih 19 tahun, masih mau memulai karir untuk jadi pemain sepak bola profesional. Tapi ternyata mana? Ya kan saya dihantam seperti itu dengan, aduh saya harus. Ya akhirnya saya memutuskan ya saya akan tetap stay di situ gitu karena di Pelita berarti. Ya karena udah draft kontrak sudah semua tanda tangan ya udah saya jalanin dan itu perjalanan yang membuat saya bisa settle seperti ini. Jadi gitu. itu kan isu transfer fee ya. Ya betul. Dari Arseto ke Pelita cuman 100, Iya, 100 perak gitu Betul, kan. betul. Mas Indri juga infonya dari mana tiba-tiba muncul di publik, itu di media di ditulis. media besar lagi di depan lagi. Ada tuh masih ada di rumah tuh saya simpen aja tapi ada disimpen? masih cuman udah nggak tahu di ini lah. Kabarnya juga beberapa supporter ketika lagi bermain juga Pasti mas. melemparin Wah duit itu 100 rupiah itu. 100 rupiah itu Aduh. hampir selama 1 tahun lah. Aduh gimana 1 tahun tuh, lebih Mas? tuh. Ya itu tadi. Sedih, Saya hanya sedih banget tuh, sedih ya. banget pasti sedih dan apa ya? Ini diri ini berontak sebenarnya. Iya. Cuman karena saya berpikir aku kalau berontak aku nggak jadi apa-apa. Jadi saya tetap bermain, tunjukkan kualitas permainan dan tunjukkan permainan yang Indrianto punya. Ini 19 tahun ya. Masih 19 tahun. Mas. Muda banget, Bos. Masih muda mas. Makanya kalau saya kemarin itu ngikutin ego saya nggak akan jadi. Iya betul. Karena Don mas, seluruh Indonesia tahu manggil ya cepet-cepet terus akhirnya dilemparin uang koin yang 100 rupiah zaman dulu itu seperti apa sih? Ke Mas? lapangan gitu lah. Ke lapangan. Akhirnya saya suruh anak gawang tuh diambil nggak apa-apa buat jajan kamu. Akhirnya kan ya mungkin Tuhan mendengar mendengar bahwa uang tuh ya buat 100 rupiah itu kan sangat berharga juga. Kalau 1 juta nggak ada 100 rupiah kan nggak. Nggak jadi 1 dari juta. situ Iya. dari situ akhirnya saya belajar gitu bahwa oh kalau gue pakai ego gue nggak mungkin. Dan kalau ego itu aku munculkan lagi aku nggak bisa belajar. Dari situ saya latihan. Bodoh amat orang mau bicara apa, mau ngelemparin uang sebanyak apapun silahkan. Tapi akhirnya kan ya berjalannya waktu saya selalu counter dengan permainan, nggak pernah saya counter di manapun lah. Mau nanya-nanya saya jawab apa adanya dan semuanya. Akhirnya setelah 2 tahun ya akhirnya Arseto bubar dan saya terus naik walaupun Justru malah berprestasi nih, Bos. berprestasi dari situ. Jadi di luar teknis tuh ternyata banyak hal yang harus di Iya, lakuin sama drama. pemain timnas ya. Iya. Dari mental Pasti. dan lain Pasti. sebagainya. Mental Itu sih harus ya. kuat juga Mental mental. sih. Ya itu mental kita ya kuat karena kita bisa belajar di Italia waktu itu kan bahwa ya kita harus jauh dari keluarga usia 15 lah masuk 16 itu kan anak-anak sekarang kan masih bisa di sini masih Lagi kalau main game online. ya kalau dulu kan belum ada apa-apa belum ada handphone belum ada game online belum berarti kan kita masih bisa fokus di Berarti situ 5-6 bulan apa di Italia itu? 3 tahun hampir 3 tahun Waktu Mas. Primavera, iya berarti. Oh, di betul Primavera, hampir ya, 3 kita. tahun lah 93 sampai 95 Oh, yang 6 bulan sih yang cuma berlima itu. Iya, yang 6 bulan itu setelah Iya, 95 sebelum kita balik ke Gimana Jakarta kan disuruh trial nih sama Pak ini, Bos lah. Pak Bos. Klub Italianya di mana Om berarti? Di Italinya kita Sampdoria. Sampdoria. Kita dulu join sama Sampdoria lah. Jadi kita ikut di kompetisi Primavera namanya. Di situ dulu kalau nggak salah ya Buffon, Del Piero mulanya masih di dari Juventus, Buffon masih di Parma, terus siapa lagi ya Bellucci, Buffon masih sama pada Ruffo. muda itu ya. Semua masih inilah masih bisa Silvie. kita bisa lihat mereka. Terus kita juga dikasih kesempatan nonton di Luigi Ferraris, datang ke tempat latihannya Milanello, terus datang ke San Siro, terus kemana lagi ya waktu itu ke tempat latihannya timnas Italia. Jadi Itu kita bisa kesempatan langka banget pasti ya. Mas.
nggak semuanya Nggak dapat semua kesempatan bisa itu, Mas. itu loh. Dari PSSI berarti ya Iya. programnya. Dulu seperti itu, dan ya dari situ kita belajar apa yang dapat sekarang ya gitu, bahwa mereka benar-benar kalau mau main bola ya mereka udah 100%, terutama orang tua mereka ya. Ya. Orang Jadi tua mereka support supportnya, system tuh ya luar support biasa. sistemnya bagus gitu. Kenapa mereka bisa top level kan gitu? Karena ya mereka oke, lu kalau mau main bola oke, di sekolah lu akhirnya kayak homeschooling kan. Ya mungkin belajar sekarang La Masia lah seperti apa menciptakan pemain yang sehebat itu. Ya mereka hanya ya udah lu latihan dan sekolah gitu. Sekolah ini di sini juga ada sebenarnya. Sekolah atlet kalau di kita ya di sini Ragunan juga ya. ada sebenarnya Di Ragunan Ragunan. kayak gitu. Tapi mereka fokusnya ya sepak bola. Terus untuk pembelajarannya paling bahasa Inggris aja. Ya. Karena kan tujuan iya. mereka kalau lu nanti lu jadi pemain top level, mereka akan pergi ke luar negeri dan bahasa Inggris itu penting. Berarti waktu kita lihat masih SMA dong. Masih SMA kelas 1. Terus semudah Mas itu. Indra di mana sekolah Ragunan Pertama atau gimana? kelas 1 5 bulan tuh saya di Solo masih. Oh ini pasti Ada di Solo di SMA Kristen 1 Oke. Sidokare namanya di Solo. Sidokare. 5 bulan. Sebenarnya saya nggak boleh pergi. Karena kan saya di situ jadi andalan untuk olahraga juga kan, antara SMA apa semua kan. Tapi ya saya berpikir ya orang tua, Pak tolong dong gitu. Iya. Aku juga ini tujuanku gitu. Karena dari kecil aku udah, waktu itu kan maaf ya, hanya TVRI yang satu yang nyiarin Liga Oh, Serie iya, A kan. TV ya. Stasiun TV kan cuma satu Cuma dulu. satu. Ya udah saya suatu saat dalam hati nih, gue bisa di situ gitu. Ya. Tapi ya namanya saya harus belajar terus dari SD, SMP, semualah. Saya ikutin alurnya. Saya ya anak sekarang kan dianterin Ya, apa. ya. Saya enggak. Udah mandiri dari Udah dulu. mandiri. Saya dari dulu emang udah mandiri. Naik sepeda, terus berjuang lewatin sungai Bengawan Solo sampai harus latihan, pulang sekolah. Ya. Sekolah saya kan di kota. Ya. Saya dari itu terus saya jalanin seperti itu, dan perjuangan itu membuat saya bisa seperti ini gitu loh. Perjuangan itu emang bener-bener hasilnya luar biasa kalau bener-bener mau ngikutin rule-nya. Ya. Banyak sekarang maaf yang belum apa-apa udah mau Ya. inilah semua, tapi kenyataannya ya karena mentalnya belum ada, belum siap itu. Dan udah glamor ya istilahnya, Betul. dimudahkan sama hal-hal tersebut ya. Banyak ya tadi gadget sekarang juga membuat anak-anak ini Pengaruhnya. males. Makanya kan ya saya di Bogor City pun 9:30 handphone kita coba tarik gitu. Karena kan 9:30 biar ya. istirahat mereka, terus paginya kita latihan, seperti itu yang kita harapkan. Kita apalagi di timnas kemarin kan Mas Bima menerapkan itu juga kan. Handphone kita tarik, terus nanti dikasih cuma 2 jam, 4 jam dikasih balik Sehari lagi. itu Ya ya? sehari itu paling 4 sampai 5 jam lah untuk mereka informasi ke keluarga atau main game sebentar, habis itu udah mulai fokus lagi untuk Disiplin aja ya jadinya. disiplin puji Tuhannya, ya kita dapat hasil yang luar biasa. Ini sekarang balik ke Primavera Mas. Ya. Apa sih yang didapat perbedaannya dengan kepelatihan waktu itu di Indonesia gitu ketika di Itali? Apa ya, kepelatihan mereka juga sudah benar-benar yang high level ya, karena dari pagi mereka sudah disiplin, terus kita benar-benar ngelihat bagaimana seorang Gianluigi Lentini, Maldini itu benar-benar profesional gitu. Itu nama-nama gede. Itu benar. Saya lihat Sebastiano Rossi, Jean-Pierre Papin, Waduh. itu benar-benar di lapangannya AC Milan gitu, bahwa gila nih gitu, bahwa pemain yang gajinya gede aja mereka masih mau profesional, mau disiplin, ya. betul. Dari situ kita ambil Mas. Umpamanya latihan jam 4, mereka jam 2 itu udah di tempat latihan itu. Ya sekedar untuk ngobrol di Chit-chat ya. lounge-nya, terus Tapi dia on time, dia disiplin, on time di tepat situ, waktu. terus nanti 3:30 mereka ke lapangan, jam 4 mereka mulai latihan, dan kita bener-bener apa ya, melihat bagaimana ya itu tadi Lentini, bayangin yang duitnya udah ini, tapi mereka masih mau. Maldini, Brian Robson kalau nggak salah. Lagi di Itali Brian, ya Laudrup, Brian Laudrup kan di situ Denmark semua ya itu ya? dia Denmark, terus ya, Papen, Rossi, terus siapa lagi banyak. Kalau di Sampdoria kan masih ada waktu itu Lombardo, Pietro Vercowood. Gua Itu nama-nama bener-bener dulu. nama-nama dulu Iya, banget itu. iya. Kita ya emang taunya mereka kan gitu, karena setiap hari kita kalau Sabtu Minggu, kalau kita Sabtu nggak main, Minggu nggak main, ya kita nonton di Luigi Ferraris bagaimana ya. Makanya kita dapat pengalaman itu, disiplinnya luar biasa Mas. Makanya saya belajar, oh iya ini mendisiplinkan memang akhirnya ke diri saya sendiri dulu. Oh gimana sih caranya supaya aku mendapatkan hasil yang maksimal gitu loh.
oh ternyata begini, ya bener. Ya kita selama hampir 3 tahun itu 3 emang kita tahun. harus bener-bener ya fokus. Handphone belum ada. Dulu masih kirim surat kan Mas. Di Primavera itu kan ngirim surat. Oh gitu ya. Iya Mas, ngirim surat nulis panjang gitu. Udah dikirim nih, belum tentu nyampe apa enggaknya. Apalagi dibales Ya ya. apa dibales Mas, syukur banget itu Mas. Ya, makanya kan setelah sekian lama juga, nah itu berjalannya waktu, surat apa semua. Nah, adik saya di situ, Oke. Tommy itu dulu kan gemuk. Terus akhirnya dia Mas, tolong kirim sepatu dong. Itu masih saya ingat banget. Jadi ngirim-ngirimnya juga ya. ke Iya, akhirnya Indonesia ya. ya udah ngirim sepatu apa semua. Ternyata ya itu setelah saya balik yang kedua, Primavera edisi kedua kan saya juga balik. Nah, ternyata dari Baretti itu ya kayak Karis Yulianto, Iya. Imran Nahimaruri, termasuk adik saya itu datang juga. Makanya waktu itu kan dibilang, Mas Indri ada adikmu, siapa? Tommy siapa? Saya bilang gitu kan. Haryanto siapa ya? Iya. Haryanto Prasetyo Adi Utomo. Nah, yang benar, iya benar datang dan akhirnya di situ yaitu perjuangan kakak beradik dari desa bisa ke Italia itu kan Luar biasa itu. perjuangan luar biasa. Lecutan juga sebenarnya Pasti. dari adik ya. Betul. Kayak kakaknya Motivasi berhasil dong. juga. Dan dulu Tommy itu gemuk Mas, gemuk banget gitu dan saya nggak habis pikir kok dia mau main bola terus Mau akhirnya keras latihan. Wah, latihan. akhirnya akhirnya belajar itu tadi kok tahu-tahu udah ke Italia gitu. Jadi ya paling nggak orang tua sekarang di atas almarhum kan dua-duanya sudah Banggalah ya. almarhum sudah puji Tuhan anaknya sudah bisa mapan dua-duanya, kakaknya udah duluan di Piala Dunia, adiknya lolosin Piala Dunia kan ini satu kebanggaan buat kita gitu, buat keluarga kita lah terutama. Ini kan kita tahu juga dulu kan Mas Indrianto sempat di PSIS ya Mas. Ya. Ini baru terdegradasi nih Mas. Nah tanggapannya seperti apa tuh Mas? Ya apa ya, nyesel ya, karena kan saya 6 tahun lah di situ waktu kemarin kan juga lagi top-topnya juga zaman kita, tapi ya inilah sepak bola nggak bisa terlepas dari ya kondisi finansial semuanya, Banyak faktor lah ya. banyak faktor lah. Nggak cuma di lapangan ya. Betul. Saya berharap ya setelah Liga 2 ya PSIS semoga bisa mendapatkan levelnya lagi. Iya. Kelasnya Tahun depan lagi. bisa naik di Liga 1 lagi dan siapapun nanti yang megang di situ ya saya berharap teman-teman pelatih bisa ngangkat PSIS lagi karena PSIS juga kan bagian dari saya juga 6 tahun di situ. Mas Yoyo juga bagian dari kita juga, seluruh masyarakat juga. Tapi ya sepak bola harus ada kalah ada menang kan gitu. Ya tinggal bagaimana persiapan toh Mas. Betul. Persiapannya nggak bagus ya pasti akan hal seperti itu. Kita tidak mengesampingkan juga faktor finansial juga. Ya. Selama di ini PSIS, Arseto, Pelita, klub mana lagi Mas? Aku pertama itu dari Pelita hampir 95 sampai 2001, 2002 Persijatim. Di masa itu juga sama timnas ya berarti? Iya masih. Bareng sama timnas. Tapi timnasnya kan paling sampai 96 Tiga tahunan ya, berarti ya? 2-3 tahunan lah. Terus habis itu ya udah PSIS. saya di klub 2001 di Persijatim waktu itu masih di Persijatim. Rawamangun sini. Nah akhirnya Persijatim Solo FC. Ya. Solo. Nah pindah ke sana kan. Akhirnya setelah setahun pindah lagi ke PSIS Semarang. 2003 sampai 2009. 2009 pertengahan pindah ke Persiba Bantul. Oh Bantul. Bantul 2009 akhir masuk ke 2010 Kediri. Persik. Persik Kediri dulu kan masih Budi Sudarsono, masih Danilo, terus Gonzales. masih Gonzales. Nah, itu Exodus kan. Saya diminta sama Haji Santoso waktu itu pelatihnya Coach Haji Mas kan. Haji. Di situ masih ada Hamka, masih ada Robi, Fagundes. Bagus-bagus ya. Gundes masih di sana ya. Masih Pak? kan satu Bagus. pemain Iya. asing aja. Yongki Ariwibowo, Ya, Setiawan Yongki itu Sinaga. lagi naik-naiknya itu. Betul, ya itu naiknya sama kita waktu itu termasuk Hamka, masih Hamka, almarhum Aka, Ahmad Kurniawan ya, terus siapa lagi ya? Banyak lah pemain-pemain dan itu benar-benar berjuang kita kan dari nol akhirnya kita posisi keempat atau ketiga gitu. Ya itu perjuangan Persik di- Kediri. Persik Kediri. Terus setelah Bagus itu ya. saya 2010 itu ke setelah Kediri itu Persikaba Blora. Blora. Blora sempat divisi 2 kan. Diajak sama Mas Bonggo. Bonggo pribadi, Bonggo ya, tuh. ya. Indri lu bantuin gua, oh ya siap Mas. Ya udah. Setelah
di 6 bulan selesai ada Persih Tembilahan. Ya, ya. 2010 2011 lah. Waktu itu ada coach Mundari Karya yang megang di Persih Tembilahan kan. Ya. Tembilahan. Dari situ udah nih main 6 bulan balik ke PSIS lagi 2011. 2010 2011 saya di PSIS lagi. Ya. Setahun pindah ke Madura. Madura 2011 sampai 2013 lah. Madura United berarti ya? Dulu Persepam Mas. Persepam Iya, bukan Madura. Madura. Dulu belum ada Persepam baru. Madura United. Oh, oke. Nah, masih divisi utama, lolos. Terus akhirnya ke ISL itu. Nah, di ISL kan dia beli tuh pemain apalah Iya. Bandung Pelita klub. Bandung Raya. Ya. Terus di home base di Bangkalan. Setelah itu pakai namanya Madura United. Untuk Persepamnya kembali ke asalnya. Dari situ saya setengah musim. Terus saya juga terima kasih juga sama Pak Hasanul Pak Hasan. yang memberikan kesempatan buat saya untuk belajar jadi pelatih juga. Waktu itu kan nawarin, "Rik, lu Oh, mau nggak awalnya lu lisensi gitu kan." Ya ini makanya saya bilang saya terima kasih sama Pak Hasanul bisa jadi pelatih itu karena lisensinya Ya. berkat beliau juga. Jadi mau nggak? Ya saya kalau dibiayain mau Pak. Ya udah kamu berangkat. Bener tuh 2013 kan ada di Jakarta. Di Rawamangun juga. Di Rawamangun Saya juga. dapat kursus lisensi CAFC karena bekas timnas biasanya langsung, mantan timnas biasanya langsung untuk CAFC kan. Ya, ya. Jadi nggak usah pakai D. Nah, Oh, di bisa situ- ini ya, akselerasi Ya, ya. betul. Jadi CAFC di situ barengan saya Coach Yayan Tumeno. Oh, iya. Terus Eko Purjianto, Dwi Priyo, itu teman-teman satu liting lah ya, CAFC. CAFC. nya termasuk siapa lagi ya? Ada teman-teman kita juga gitu. Heri Setiawan semua lah. Dan akhirnya dari situ belajar. Oh iya. Tapi saya sempat balik dulu ke Madura tuh. Ya, ya. Ya ISL lah nyelesain usia udah 38 39 kan. Saya berpikir juga ya udahlah, akhirnya sempat hari Sen saya keluar, saya sempat 6 bulan tuh ya melanglang buana lah. Ya, Untuk ya. kecil-kecilan gitu kan. Tapi Saya udah berpikir banyak ya, udah banyak berarti ya Mas klub yang disinggahi. ya puji Tuhannya sudah. Itu berapa tahun Mas main di lapangan sebelum jadi coach? Dari 95 sampai 2013 berarti udah berapa tahun? Ya, hampir 20 tahun, Iya, ya, 17 18 tahun. 18 Waktu tahun. di timnas Mas 95 yang terakhir kira-kira yang masih diingat prestasi tertinggi di timnas tuh Di timnas sama- ya lolos Piala Asia itu udah jadi kebanggaan juga karena waktu itu perdana berarti Indonesia tuh. iya, Indonesia kayaknya pertama kali lolos kalau nggak ya. salah ya nanti koreksi kalau mungkin salah 96 tuh Duetnya sama siapa duetnya? Di dulu depan. enggak kita kan cadangan Mas kita masih muda Berarti umur berapa? 19 dia? masih 19 yang lain kan ada Roni Wabia Widodo Ciputra Widodo yang- jangan salto. iya jangan- betul itu kan iya, iya. tapi pra Piala Asianya sempet ada Rocky Putire ada Ansari Lubis juga Jadi pas Di- tendangan salto Widodo Saputra Mas Indri di situ. ada di situ tim itu. dan duduk jadi pemain cadangan di situ dan itu Saksi sejarah ini. ada foto-fotonya masih kita simpen gitu bahwa ya ini loh kita sempet ada coachin juga di Ya, Korea. Nah, ini ada yang Mas Is skip pasti. Yang mana? Jadi di Piala Asia itu Mas Indrianto sempat main dan melihat Coach Shin Taeyong waktu di posisi fullback ya. Iya, STY masih pemain. masih pemain. Iya. Timnas. Sama Coach Bima Iya. di gelandang kan. Di gelandang apa back gitu saya lupa. Tapi saya sempat main sekitar 10 menit lah. Iya. Jadi satu lapangan. Satu ya, makanya Mas? kan saya waktu Coach Bima, Coach Sindi masa nggak inget ini kan Keren, dulu main keren. sama kita Iya, gitu. keren. Saya mikir-mikir, oh iya ya Coach gitu. Dari situ oh iya bener Coach Sin Oh, gitu. ini orangnya Nah, ini nih. orangnya gitu. Dan gue masih hafal gitu, skornya tuh 4-2. Ya 42 betul. Kita sempat ngegolin dari corner kick Iya satu. betul satu. Yang 4 siapa? Korea. Korea. Iya. Waktu itu kan juga apa ya perjalanannya juga nggak mudah gitu. Betul. Kita pertandingan pertama lawan Malaysia 0-0 terus lawan India kita menang 5-1 beberapa itu. Wah, Saya di sapu situ bersih ya. 2 gol kan. Iya, iya. Wah keren 2 gol. 7-1 7-1. 7-1. 7-1 menang kita kan. Akhirnya Sapu pertandingan bersih. terakhir Malaysia sama India. Iya. Waktu itu skornya draw apa berapa? Akhirnya kita yang lolos kan. Ya Masuk udah dari agregat situ ya. Terus dari situ ya saya jadi apa ya pemain untuk Piala Asia juga. Jadi paling enggak usia 19 tahun saya sudah 19 tahun. 19 tahun. San, 19 tahun San. ya butuh itu tadi Mas, butuh perjuangan, butuh proses juga. Emang nggak mental mudah. ditempa udah dari muda pasti. ya. Karena ya kita jauh dari keluarga, gimana caranya? Ya namanya kita di Itali 16 tahun kan pasti ya namanya masih
waktu datang pertama cuaca dingin, makan kita nggak tahu seperti apa, namanya risotto lah, pizza lah. Wah, makanan Eropa semua tuh. Iya kan, Risotto nasi juga ya, mas. kan nasi kasih susu kan istilahnya kan gitu. Terus akhirnya Gak cocok, belum Mas. bahasa juga. Iya, Itu udah saya waktu itu sama Ilham Ramadona. Iya, Mungkin Mas denger kan. iya. Satu kamar tuh. Saya bilang, "Cok, ini kalau di sono sebelah sono gunung itu Jakarta, Joko pulang, Cok." Ya bener kan? Karena homesick satu banget minggu, ya. satu minggu pertama usia 16 tahun kan, bener. ya kita, Iya benar. waduh gimana ini. Tapi kan akhirnya saya berpikir ulang gitu ya. Di dalam kamar sampai, ya mau tanggung kita mau pulang juga, duit dari mana gitu kan, kasarnya gitu kan Mas Adra, Mas. Ya akhirnya ya dari situ saya tertempa, wah ini loh, gua harus bener-bener kuat. Jadi mental tuh kebentuk ya. Kebentuk dan akhirnya ya tadi satu sama lain kan, kita dari Sabang sampai Merauke kan waktu di yang Primavera. pertama itu Primavera itu kan ada dari Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada semua kan. Jadi dari situ kita belajar bahwa oh ini loh, kita harus kuat di sini karena kita butuh perjuangan untuk kamu kalau mau berhasil. Ini buat yang sekarang penting Itu banget nih. persentase Buat di luar anak-anak sekarang teknis penting. tuh lumayan Wah, tinggi ya buat tinggi, kesuksesan Mas. itu ya Mas ya. Tinggi, Mas. Jadi makanya Mental, kalau segala macam. anak-anak sekarang seperti itu ya, ayolah, gue udah ngalamin. Iya. Makanya kadang ada yang maaf baru pakai Garuda kecil Ya, aja ya, udah Iya, iya. sombongnya minta ampun. Jangan sampai lah. Kita aja dulu bagaimana apa ya, tetap ya attitude kita jaga, disiplin kita tetap jalankan. Bagaimana kita harus persiapan latihan tuh jam berapa. Makanya kan waktu kita di timnas kemarin kan kita itu semua. Karena Coach Bima juga kan saya tahu Coach Bima juga. Jadi memang benar disiplin. Iya. Jam sekian makan, jam sekian sholat, Ketat ya? jam sekian ketat dong gitu. Karena ya emang butuh perjuangan seperti itu. Kita nggak mudah Mas. Iya. Untuk menjadi seorang pemain sepak bola dan sekarang jadi Berat, pelatih itu Bos. kan nggak mudah Mas. Nah berarti ini kan waktu kelompok umur, berarti Mas Indrianto tuh jadi asisten pelatih Iya. Coach Bima di timnas U16. U16, ya. Wah tuh berarti pada saat itu tuh banyak apa ya pemain-pemain Oh baru iya, pemain yang top. saat ini mungkin udah lagi bermain nih di Senior, Liga Indonesia senior atau di Rising timnas Star senior. waktu itu ya. Siapa aja Mas? 2019 tuh saya ditugaskan sama Coach Bima waktu itu. Saya sempat ditelepon sama Coach Bima juga. Ya, waktu itu kan Coach Bima ditunjuk jadi pelatih U16 kan. 16. Dan beliau inilah bingung nyari asisten dan akhirnya ada Mas Yusuf Kurniawan tuh. Oke. Ya. Mas Yuke tuh ngasih tahu Mas Bima, kenapa enggak ini Mas Bima, ada temen Mas Bima loh di Primavera dulu. Siapa? Itu Coach Indri kan sekarang udah sama saya di top score lah, Liga top Yeah. score untuk TSG-nya, talent scout-nya. Talent scout. Tadi Jadi teknik berburu saja. nih, hunting. Akhirnya kan benar Coach Bima selang berapa hari telepon dari Oh. waktu beliau masih di Garuda Select. Oh, Beliau iya, masih iya, di iya. Garuda Select di Inggris kan. Inggris, ya. Saya udah telepon Coach Indri. Itu nanti Coach Indri tolong ya, ada festival Elite Pro U16 di Sawangan. Sawangan Pelita. Elite Pro. Elite Pro Elite namanya. Pro, oke. Ya, dari situ kan tim-tim Liga 1 kan ada semua tuh. Iya. Persebaya, Bali United kan ada di situ. Dan saya 5 hari. Nah, pas pertandingan hari kedua atau pertama itu saya udah lihat nih, ada salah satu pemain yang paling menonjol dari Persebaya. Calon nih, calon. Calon nih saya bilang. Target Dan nih. bertiga itu saya, Coach Firmansyah sama Coach Heriansyah tuh bener tuh ngomong. Sepakat nih. Saya nulis duluan, saya catat dulu nomornya. Oh ini tak udah. Dalam perjalanan waktu benar mereka bertiga juga nyatet. Coach ini ya, kok sama gitu. Yaitu Marcelino Ferdinand. Oh, jadi itu barang sekarang ya. Jadi Ya coba. pokoknya yang Jadi penting Marcelino salah satu yang ditemukan. betul, termasuk Sama Kadek Arel, Kadek. Oh, itu posisi fullback ya Kadek fullback masih, terus siapa lagi ya? Banyak sih yang kelahiran 2004 waktu itu kan memang banyak yang ini Diandra itu sekarang di Biak. Terus ada Valeron, Atalah, zaman-zaman itulah. Mas, saya penasaran cara kerja talent squad, Mas. Kalau di film-film kan ada Seseru itu Iya, ya. seseru itu. Ngecek Kan grafik. ada beberapa film-film kayak olahraga yang lain lah. Softball gitu ya. Moneyball waktu itu kan. Ada Iya, juga iya. Moneyball juga kayak gitu. Cerita soal talent squad berburu. Kalau TSG itu ya teknik study group itu sebenarnya kan bagaimana kita melihat secara individu ya. Iya. Secara individu dulu baru ke tim. Apakah individunya sudah melengkapi
ini dari Om Danur ya, ada 1-lawan-1, kontrol pertama, body posisi, keputusan, terus 1-lawan-1 dengan lawan, 1-lawan-1 bisa ngelewatin lawan seperti itu. Variabelnya banyak berarti. Betul, ya. Mas. Ini mirip ada draft sekitar MBA betul, ya. betul. Jadi yang dilihat juga statistiknya statistiknya. semuanya. Jadi kita lihat tuh dari 7 apa 11 itulah banyak sekali. Kadang kita juga berpikirnya ya yang penting udahlah kontrol pertama, body posisi, keputusan itu aja sih sebenarnya. Baru nanti apakah dia selama satu pertandingan ini konsisten atau tidak. Oh, statistik. Ya, Lihat datanya lihat itu di lapangannya. betul. Apakah ini individu atau bisa jadi tim kan gitu loh. Iya. Oh. Kan Cuma juga kalau bagus sendiri nggak bisa Nah, jadi itu, tim kan? ya. Maksudnya egois gitu Ya mainnya. betul Iya. Mas. Kalau egois kan nggak mungkin juga Iya. Mas. Kita juga nanti di pertandingan lu pasti kan kayak itu. Ya Marcelino salah satunya ya dia individunya bagus dan di timnya juga Timnya dia bagus. bagus. Nah dari sini kan kita bisa lihat perbandingannya Iya. seperti apa. Oh nanti di tim yang lain ada di posisi yang sama dengan Marcelino. Ada nggak nih yang bisa lebih nilainya dari dia kan gitu. Selama ini seperti itu yang kita cari. Ini ngomongin talent squad, Ya kita kan ada yang baru Baru kedatangan nih. kedatangan. Ya. Om Simon Tahamata. Tahamata. Dari dia dipilih Diajak, sama ya. Pak Ketum Pak Erick Thohir. Mas Indri lihatnya gimana nih Om Simon? Ya menurut saya sangat bagus ya. Apalagi sebenarnya pembinaan usia muda itu penting. Ya. Pembinaan usia muda di Indonesia di seluruh dunia lah. Ya. Bagaimana grassroots yang bagus akan menciptakan timnas yang bagus. Grassroots yang bagus. Ya iya timnas dong. Yang bagus. Pasti Otomatis itu. dong Itu udah pasti. rumus itu ya. Itu pasti rumus pondasi utama di sepak bola adalah bagaimana grassrootsnya. Ya. Grassrootsnya bagus, otomatis nanti di timnasnya juga bagus. Kenapa di Eropa bisa seperti itu kan? Kalau di Eropa kan dari bawah ke atas. Ya. Kalau kita kebalik. Tapi kan ya ini perjuangan. Tapi ini proses ya, lah ya. proses yang Proses, harus ini kita proses. jalanin gitu bahwa federasi juga sudah menciptakan hal itu. Iya. Elit Sudah pro lah, berupaya lah semua. pokoknya. berupaya Ada. tinggal bagaimana Betul. sinerginya lagi kan. Iya. Nah, kenapa yang saya tahu di grassrootsnya di Indonesia ini kenapa hanya Jabodetabek aja yang bisa menjalankan Implementasi, kompetisi iya. yang Iya. berjenjang. Oke. Ya ada swasta yang bisa menciptakan. Kenapa dari pihak federasi pemerintah Iya, lah iya, terutama iya. kenapa Jabodetabek nggak aja ya. betul. Iya. Padahal di daerah sana lebih banyak Mas. Bagus-bagus tuh Jujur. calon bibit. Ya, makanya kan Dari saya bilang Solo beliau kan. Iya. Dari Solo. banyak Mas. Jadi istilahnya begini. Ya saya berharap nih dengan adanya seperti ini saya bicara bahwa sepak bola Indonesia tuh talentanya sangat luar biasa. Tinggal bagaimana mengelola atau membuat kompetisi yang berjenjang di daerah, Ya. terutama di daerah timur, Mas. Oh iya itu. Ambon, Wah, itu sarangnya Ternate, tuh. Iya. Papua, Makassar, Betul, itu betul. kan lumbungnya sebenarnya. lumbungnya, Lumbung ini lumbungnya. bakat alam semua. Iya. Ditambah nanti dari Jawa yang ya paling enggak stylenya kan, stylenya. Terus dari Sumatera kerasnya, Makassar juga kerasnya udah kan ini gitu. ya, udah ada ininya ya, brand. Ya pasti ada Top of seperti mind itu. ya. Brandingnya masing-masing daerah brandingnya ya. masing-masing daerah, Oh, Mas. iya, iya. Menarik, Jawa menarik. Tengah tuh Jawa Timur ya hampir imbang lah style Soal style ya. kan Oh, gitu. Sumatera Ditambah nah, keras. akhirnya ya sebenarnya tinggal bagaimana pengelolaannya. Iya, Mas. Saya berharap ya Pak Erik sekarang kan lagi kencar-kencarnya Betul, nih. betul. Timnas kita lagi bagus begini ya saya berharap federasi bisa memberikan wadah buat adik-adik kita di daerah untuk apa? Untuk dibikinkan sesuatu kompetisi yang berjenjang, Mas. Jadi ada ininya ya. Ya, ada jalurnya nanti. Jalurnya. Jadi kalaupun mau nyari pemain ya kayak Om Simon. Om Simon nanti kan berjalan ke daerah. Kalau Keliling dia. keliling kalau tidak ada kompetisi mau apa? Iya sama Ya aja. oke Brazil di pinggir jalan tapi belum tentu nanti kalau dipakein sepatu dia bisa. Oh iya, betul. Lu bener nggak? Kan nggak sekali dua kali. Nggak sebenarnya sekali ngeliat dua talent kali squad. kan kita bisa melihat bagaimana konsisten mereka di pertandingan. Makanya itu tadi Makanya setiap statistik Sabtu angkanya Minggu iya itu. betul. Sabtu mereka main, Minggu mereka istirahat. Nah ini latihan. Untuk jadi Sabtu lagi mereka bermain. Konsisten nggak nih? Iya. Kita sebagai talent scout kan tahu. Oh ya ini Talent kemarin squad lihat attitude pemain nggak sih? pasti Mas. Sekarang kan itu. Gimana ngamatinnya Mas? Ya attitude ya dari luar lapangan di, gitu? di luar Atau lapangan ada pun juga kita bisa kok. Detektif yang kasih info. Pasti bisa Mas. Ya sekarang banyak kok pemain yang belum apa-apa maaf kaos kaki yang sambungan itu kan. Ya. Ya kita ajarkan ke mereka sebenarnya. Tapi ya mau gimana kita juga kalau mau sambungan yang sama warnanya kita kan ajarkan itu juga Mas jangan Maksudnya sampai. sambungan tuh gimana sih? Jadi kaos dalamnya putih pendek Colorful dia ditambah gitu. ada kaos panjang. Sekarang kan banyak Mas. Oh, Kayak yang maksudnya dipotong-potong dulu. Iya. Maksudnya buat gaya atau Ya nggak tahu lah. Cuman kan saya bilang Tren ini, kali. kamu mau apa?
Karena di luar pun kayak Sir Alex Ferguson kan waktu itu nggak ada yang berani tuh Iya. pemain-pemainnya buat motong warna, kaos kaki, ya. nggak karena kan kita Nggak juga berani melihat nakal ya. anak-anak ini masih belajar. Iya. Kayak saya bilang ke mereka kok, kamu masih belajar, Iya, iya. yang bener dulu. Kamu nendang aja masih belum bisa. Saya jujur apa adanya mas. Karena ya kalau nggak diajarkan seperti itu, mereka akan seenaknya. Nggak usah aneh-aneh dulu Attitude deh. sama disiplinnya. Attitude juga. Ya. Kan makanya saya bilang ada 4 aspek tadi kan, teknik, taktik, fisik, mental. Teknik, Nah, fisik. Terus mental. yang pertama ini adalah attitude, Ya. disiplinnya dia atau disiplin attitude juga sama aja itu. Kalau lu nggak disiplin, attitude lu jelek, lalu nggak bakal. Banyak kok pemain-pemain kita yang maaf ya, Iya. secara teknik skill Bagus, oke, bagus, top lah. tapi attitude-nya jelek banyak. Dan nggak akan long last tuh yang kayak gitu biasanya. Hilang Jadi aja gitu. hilang aja. Iya. Ya saya nggak mau menyebutkan nama, tapi banyak lah Mas Ada sama Mas Is juga tahu lah sebenarnya banyak pemain potensi kita hilang hanya karena maaf attitude-nya kurang bagus, terus Iya. ya tidak menghargai atau tidak respect juga Iya, ke Pelatih, lawan, lawan, ke pelatih ya. seperti itu. Jadi kita bener-bener yang sekarang mulai Mas. Makanya kan saya bilang ya saya berharap Pak Erick Thohir bisa memberikan jam bermain juga lebih banyak untuk di daerah, Menit terutama bermain, kan juga ada Asprof, Askot, Askap bisa mencetak pemain-pemain Bibit-bibit ya. bibit-bibit baru di daerah. Saya juga orang daerah gitu, makanya kenapa orang daerah sekarang ketutup gitu. Karena itu tadi tidak ada kompetisi berjenjang, tidak ada kompetisi yang berkelanjutan di usia 13, 14, 15. Oh, Padahal 13 ini ke masa-masa atas ya. krusialnya anak-anak Lagi kan ganas-ganasnya, Iya, kan? apalagi kalau mereka sudah SMP mau ke SMA. Dari kelas 3 atau masuk kelas 1 SMA sampai kelas 3 ini masa-masa transisi, Mas. Iya betul. Karena saya belajar dari situ, Lu maksudnya mau kemana nih, milih apa nih? waktu saya kan juga usia segitu kan, Mas. Betul. Saya udah harus pergi keluar Ke negeri. Italia. Badan sama mental tuh lagi di pupuk Apalagi banget kan tuh. anak-anak sekarang udah maaf lah semuanya kan. TikTok, ah. Nah, TikTok, itu semua Instagram. boleh terserah, tapi lu harus juga berkomitmen Iya, juga gitu bahwa tujuan lu apa ke sini. Itu banyak di Bogor City itu di tempat saya itu banyak malah dari luar kota, Mas. Oh, datang ke Bogor. Dia hanya mau mencari kompetisi dari Hanya mau Subang cari lah, dari Kali, Mas dari Indrianto, karena Mas Indri di sana. Iya salah satunya seperti itu ya Mas ya. Tapi kan ya kita arahkan ke mereka bahwa nih loh, sepak bola itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Keras, Bro. Sebenarnya kalau Coach Indri main lagi sekarang ini gaji udah gede-gede. Beda banget Ya Ricky Ridho berapa sih Mas? Bisa MM-an kan? Ya dulu sebenarnya kan karena kurs ya. Iya. Cuman Sebenarnya kan mungkin sama aja nilai. Sama aja dari sebenarnya. valuasi Dari itu sama. value-nya kan Setara. sama sebenarnya. Cuman kan kayaknya sekarang lebih Iya. wah gitu loh. Secara Jor-joran, bisnis jor-joran. mungkin ekosistem bisnisnya juga pelan-pelan udah mulai terbentuk. Pasti dibanding Mas. dulu, ya. Apalagi ya sekarang banyak Brand, ya. sosmed apa semua kan Iya, itu iya. membuat mereka. Makanya kadang jangan terlalu banyak sosmed juga gitu. Takutnya ya kan banyak. Ya kan? Nanti sekali dibully Distract-nya banyak. tuh, Pasti Mas. Dibully netizen, Waduh, langsung lemes ya? langsung down. Makanya kan itu Iya, itu iya. yang kita persiapkan. Karakter building kita harus bikin Iya, juga benar. gitu. Supaya apa? Mereka juga nanti suatu saat ya akan jadi mentalitinya luar biasa. Ya Marcelino lah contoh. Mau Iya. dihajar apapun netizen tapi tetap dia maju. Iya. Ya sekarang dia bisa seperti itu. Dan kita bangga kok. Salah satu bagian dari, tapi kan Marcelino dari Persibaya. Kita hanya menemukan aja, melanjutkan aja. Kalaupun nanti dia nggak inget kita ya itu urusan dia lah. Yang penting saya udah tahu ini loh Marcelino pernah Ini loh. aku pilih lah Itu udah kasarnya kepuasan gitu. pribadi. Pasti Ini Mas. loh. Pasti Lihat Mas. ya. Yang nemuin Marcelino. Marcelino Mas. Itu jujur bener ya. Itu tadi saya kembali. Ini mang anak ya jahilnya ada, tapi seriusnya luar biasa. Ngelewatin lawan tuh kayaknya enak banget gitu loh. Siut gitu. Ya sekarang kan lihat sendiri. Mas. Iya. Paket komplit itu. Paket komplit banget dan itu benar-benar yang 100%-nya kita dapatkan. Ini ngomongin Marcelino, kita coba pindah ke timnas Indonesia nih. Siap. Ini dulu. Ini kan kita tahu bahwa timnas nih bentar lagi akan main lawan Cina sama Jepang nih. Ya. Nah, menurut Om Indrianto, ini striker kita nih gimana nih baiknya ke depannya ketika melawan dua kompetitor yang kita lihat timnya juga lumayan bagus. Dari kacamata mantan striker timnas. Iya. Wah, ini Yang saya lihat beritanya juga terus selama ini kita juga dapat kabar bahwa ya Coach Patrick Kluivert juga kan sudah
sudah apa ya, membuat latihan khusus buat striker-striker kita. Mantan gitu. striker juga Ya soalnya pasti kan. pasti kan Kluivert punya caranya untuk Pola bagaimana sendiri, ya, cara sendiri. betul. Jadi saya lihat sudah apa ya, sudah mulai padu nih. Setelah dipegang lawan setelah lawan Australia kan kita juga bagus nih. Iya, iya. Marcelo bisa muncul, terus ada Ole, terus ada si Eliano, itu kan berarti kan sudah latihan. Iya. Nah kemarin jeda waktu yang ada ini kan cukup panjang. Iya, Kemarin di Bali 7 isi di hari, Bali. 7 hari itu kan sangat Waktu itu lumayan ya, waktu lumayan yang 7 hari dibanding itu ya. sebelum lawan Bahrain dan Itu lawan agak Australia kan Mas. mepet banget ya Mepet itu. banget. Dan ini kesempatan ternyata ya saya lihat juga sudah mulai ada chemistry Lebih dengan nge-blend ya, betul, lebih nge-blend klop ya. Walaupun kan nanti mungkin Marcelino nggak main nih karena Ya, ada ya, akumulasi pas akumulasi. lawan Cina ya. Tapi kan masih banyak pemain yang lain Mas. Betul. Kayak Orce Kambuaya masih bisa Oh, di situ. Ya siapapun lah nanti. Keluar banget lagi tuh kemarin pas lawan Wah, Bahrain gila itu. itu. Wah, Ori Kambuaya bisa satu kaget tuh kita juga. Ya. reflection gini pakai kaki dalam trivelanya tak. Eliano belum ya nggak siap kan gitu. Berarti kan sudah ada sebenarnya gitu bahwa Patrick Kluivert sudah membuat situasi juga lebih enak nih sekarang. Pemain-pemain kita juga udah adaptasi juga kan, kemarin dari Eropa balik ke Indonesia langsung ke Bali dengan cuaca yang panas. Ya, ya. Terus berapa hari adaptasi, aklimatasinya bener, terus ke Jakarta. Dan ya semoga pertandingan besok bisa maksimal. Dan ya saya berharap Ole kah atau si Rafael Struijk kah atau Sananta kah atau siapapun yang nanti diturunkan ya bisa menampilkan penampilan yang terbaik. Apalagi ya saat ini emang kita golnya masih minim ya. Ya, ya. Tapi ya dengan seiring waktu latihan 7 hari ini semoga mereka mendapatkan hasil yang maksimal juga. Saya lihat juga sudah mulai ada finishing, ada crossing, ada semuanya lah buat pemain depan kita ya. Jadi Pandangan Coach Indrianto nih, hmm. yang kemungkinan besar akan diturunkan oleh Patrick Starter. Kluivert starternya, atau menurut Om Indrianto nih siapa di lini depan yang kira-kira bagus gitu? Ya kalau saya tetap Ole, terus mungkin di samping ya karena apa ya si Ratnar juga nggak bisa juga kan karena cedera. Terus ya saya berharap Egy sama Kambuaya juga bisa diturunkan dengan posisi itu. Tapi yang saya lihat kemarin ada beritanya Beckham nggak masuk atau dicoret. Nah itu sebenarnya kan Beckham juga di posisi itu juga kan. Ya. Ada beberapa pemain yang bisa dimaksimalkan sebenarnya. Lili Pali bisa dimaksimalkan juga ya kan. Ya sekarang tinggal bagaimana nanti Coach Patrick Kluivert kan mau memainkan Indonesianya berapa kan gitu. Dari belakang kan udah nggak usah dipikirin lah. Jadi kamu Yang penting kan- potensi starter nih. Ya saya berharap begitu karena di Dewa kan nama Egy luar biasa, moncer. Ya termasuk Beckham juga, saya selalu juga sama Beckham gitu bahwa dia punya apa ya tenaganya, spirit untuk bermainnya luar biasa. Dan kita lihat juga kan Cina sebenarnya belum terlalu ke arah Eropa ya. Eropa-Eropaan kayak misalnya Jepang atau musuhnya misalnya Korea Selatan. Mungkin pemain-pemain yang pengganti Marcelino ini juga kita harapkan mental sama fighting spirit juga harus kuat nih Mas ya. Ya harusnya begitu karena kan ini udah pemain profesional juga bahwa setiap kali diturunkan untuk timnas ya mereka juga harus sudah menunjukkan walaupun sebagai pemain pengganti atau pemain dari awal itu kan sudah harus benar-benar fight gitu. Iya dong, harus profesional gitu. Jangan sampai udah masuk di situ langsung melempem. Iya. Kita aja dulu bagaimana mau ngelawan mereka kok. Maksudnya di satu tim ya. Iya. Lawan senior gimana kita mau belajar? Oh, belajar dari Fahri Husaini waktu itu. Fahri Husaini udah lama Terus denger almarhum Eri Irianto. Itu kan pemain-pemain hebat semua. Top semua. Sekarang jadi legend-legend semua. Ansari Lubis, Widodo Ceputra, Roni Wabia. Saya respect ke mereka semua. Kalau ketemu pun masih sering sungkem masih saya sungkem lah. Saya paling muda dulu sama Mas Bima. 19. Ya iyalah, 19 beliau udah 23, 24, 25 lagi top-topnya. Kalau nggak hormat sama makanya waktu SEA Games 95 saya kembali lagi. SEA Games 95 nomor 9 saya kan dipakai sama Coach Fahri Husaini. Nomor 9 dipakai ya. Ya saya mau Berarti pakai nomor 19. Yang penting ada 9-nya aja. Lu iya kan? Kenapa sih? Angka Ya, keberuntungan angka apa gimana? keberuntungan dari kecil saya sukanya nomor 9. Makanya waktu di Piala Asia saya nomor 10. Karena nomor 9 udah senior juga. Ya saya hormat lah. Nomor 10. Saya juga sebenarnya berat nomor 10. Karena kan nomor 10. Nomor 10 di bola tuh keramat keramat banget ya. itu. Akhirnya bener duduk saya.
Ya bener kan ya, ini kan Iya. apa ya istilahnya, nggak apa ya, nomor 10 tuh kan bener-bener orang yang bener-bener yang Kalau di bola 10 tuh kompeten lah gitu loh kasarannya. Ya Kurniawan waktu itu, Ansari, ya kan yang bener-bener yang Bambang nggak mau dah. Nomor 20 dia pastikan gitu. Iya. Tapi 10 tuh pasti orang-orang yang terpilih lah kasarnya. Makanya kalau saya kan aduh kayaknya berat banget gitu. Tapi ya mau gimana? Saya minta nomor 19 sudah dipakai juga. Iya. Gimana coba? Nggak ada nomor yang lebih gede kan nggak boleh. 99 kayak atau 9. Coach, ini ada satu lagi ya. Sekarang kan kita tahu ya pemain timnas yang posisinya striker itu di Liga Indonesia terutama ya. Ini menit bermainnya nih kan ya kita tahu lah banyak justru pemain-pemain yang basicnya dari luar negeri ya. Nah sedangkan kan kita tahu stok buat timnas ini kan didapat dari pemain-pemain yang daily-nya tuh harus rutin bermainnya. Nah sejauh ini kan berarti yang utama aja kita pakai siapa namanya yang dari Oxford, temannya Marcelino, Ole Romani. Striker utama kita kan sekarang Ole. Romani. Nah menurut Coach Indrianto gimana tuh? Kalau Ole juga, kalau saya secara kualitas juga bagus kok. Finishingnya juga selalu bagus. Nah sekarang tinggal bagaimana di kompetisi kita sendiri nih. Makanya setelah eranya Bambang Pamungkas sudah nggak ada kan. Karena pemain depan kita udah diambil sama pemain asing. Jujur ya sebenarnya saya juga kecewa. Tapi ya inilah sepak bola, inilah industri sepak bola. Kita tidak bisa lepas dari ya pemain-pemain asing gitu. Ya saya berharap ya di Elite Pro terutama dibikin yang sebagus mungkin untuk bisa pembinaan ya, betul, pembinaannya juga harus berjalan dengan baik. Siapkan pelatih-pelatih yang hebat. Makanya kan istilahnya good player, good coaches kan. Pemainnya bagus akan lahir dari pelatih yang bagus juga. Makanya ya sebisa mungkin di kompetisi Elite Pro atau apapun sudah dapat pemain-pemain yang untuk level internasional di usianya nanti gitu. Jadi jangan sampai setelah ini putus lagi nih gitu loh. Makanya harus benar-benar dipersiapkan nih untuk tahun depan kualifikasi itu kelahiran tahun berapa, terus nanti tahun depannya lagi tuh tahun berapa. Jadi kita sudah punya bank data gitu loh. Ya saya berharap bisa seperti di Eropa, mereka sudah menyiapkan timnya itu dari mulai 14 15 mereka sudah punya tim sendiri. Entah diikutkan di level mana, di kompetisi apa, di liga apa. Itu kan benar-benar persiapan yang kita harapkan seperti itu. Kita perlu banyak belajar sih. Ya pasti Mas, kita ya saya sendiri pun juga belajar juga bagaimana kita harus mendisiplinkan diri, terus selalu tepat waktu, terus selalu kerja keras gimana caranya kita mau maju kan gitu. Jangan sampai malah kita turun ininya lagi gitu loh. Gridnya juga. Kita ngomongin soal Cina nih. Ini kan kita tayangnya setelah Cina nih ya. Kita kalau mau ngomong prediksi tapi oke lah. Mas Indri kira-kira kita sama Cina. Aku sih selama ini 2-0 sih, nggak tahu feeling saya 2-0 terus 2-0 terus. Yang lawan Bahrain juga gitu. Di berapa Mas Indri? Saya 1-0. Bener kan 1-0. Feeling aja nggak tahu feeling saya. Tapi habis itu banyak yang ini teman-teman prediksinya benar terus nih katanya gitu. Ya ini namanya prediksi. Loh bener Mas, saya waktu ada prediksi udah 1-0 aja dulu, amin. Kan gitu kan. Tapi ya inilah sepak bola, nggak bisa dilihat juga. Tinggal bagaimana ini nanti kerangka timnya, yang 11 main siapa, yang masuk ininya siapa, dan sebenarnya Cina juga masih bisa kok, ada kelemahannya juga. Yang penting pemahaman sekarang ini pemain-pemain kita, pemahaman untuk menyerang, bertahannya, transisinya mau seperti apa, transisinya mau cepat apa mau lambat, betul. Kan gitu. Kita rebut bola mau cepat apa mau lambat, kan gitu. Apalagi Cina ini juga kan main di Indonesia ketir-ketir juga gitu, walaupun kita pengurangan supporter juga kan, pengurangan kuota supporter, tapi paling enggak kan mereka juga mikir juga gitu. Bahrain aja kemarin juga sempet ngedon juga gitu kan. Lihat GBK. Iya dong kan gitu, apalagi dengan koreografinya. Ada Grande, Grande itu kan sangat luar biasa. Kita pun juga pernah ngalamin bagaimana kita main di GBK tuh kalau udah deg-deg seru. Wah pasti Mas, itu sendiri 5 menit 10 menit tuh kalau kita nggak bisa nguasain Mas. Atau ini banget full support atau gimana?
antara kita tuh Beban atau beban, seneng, bangga dan campur aduk itu Mas. Bangga dilihat. Terus bebannya ya kita harus menang nih gitu loh. Itu salah satu bagian yang membuat kita makanya kalau udah di GBK itu rasanya berbeda Mas. Adrenalin Beda ya. Kita lawan Cina waktu kualifikasi kan juga gitu kan di GBK kan. Kita aja yang sebagai pelatih aja Mas Pipa apa semua itu ngerasain nyanyi Indonesia Raya itu udah merinding dan pas main itu udah rasanya itu pengen kita juga kayak dulu gitu. Ya kan waktu itu kan ada di GB kan Coach Bima sama saya kan jadi satu tim juga Olimpiade yang Mas Bima syuting kena tiang terus saya cocor itu kan itu jadi Coach Bima Coach Indri masih ingat nggak di sini? Dejavu dong. Ya pasti kan gitu apalagi GBK Mas. Ini stadion yang pernah ya paling nggak dibanggakan di Indonesia gitu. Main di situ kan nggak semuanya orang Mas. Betul. Dan anak-anak sekarang kan kalau udah nonton aja di GBK tuh udah merasa iya. Tapi lu harus punya dong kebanggaan. Suatu saat lu harus main di situ. Makanya saya kasih ini loh jalan lu sudah ada kompetisi. Pemain-pemain muda. Anak-anak muda tuh kayak gitu. Tinggal nasionalismenya. Oh ya harus dong Mas. Karena kan ya anak-anak sekarang tuh kan kalau udah sakit kayak gitu lah menye lah. Kalau zaman kita nggak ada lu menye lu ya ditendang kan gitu. Tapi ya sekarang kita tanamkan itu disiplin terutama. Nah ini untuk striker nih, Mas Is. Untuk posisi striker menurut Coach Indrianto apa kita perlu tambahan lagi dari calon-calon pemain timnas yang ada di luar negeri ataupun misal kita ngambil dari stok dari Liga 1 gitu. Gimana pandangannya? Kalau saya sih sementara ini udah cukup ya. Dari Liga Indonesia juga sudah ada ya Egy termasuknya, terus Auri Kambuaya, terus ada Sananta, ada ya termasuk Beckham sebenarnya itu kan udah di timnya lagi bagus-bagusnya juga, lagi moncer-moncernya juga lagi gitu ya. Posisi prima lah ya. Betul, lagi ini loh. Orang Indonesia pun bisa gitu ngelawan pemain-pemain asing kan gitu. Tapi ya kembali ke Patrick Kluivert nanti apa yang harus formasi apa yang dipakai. Formasi kan hanyalah angka Mas. Tinggal bagaimana memanfaatkan memanfaatkan situasi di pertandingan kan itu aja. Kalau pertandingan bagus, anak-anaknya juga paham, ya insya Allah jalan depan. Ini kiper kita juga akumulasi kartu kan? Ya Martin Paes Martin Paes. Ya masih ada Emil Audero. Gimana Mas Indri lihat? Ya kalau saya secara pengalaman juga sudah bagus lah. Italia banget lagi Italian sebagai alumni Italia. Iya kan. Ya ini pertandingan pertama juga bagi mereka, bagi si Audero juga. Ya semoga tidak nervous juga. Tapi masuk sekelas Italia mau nervous kan nggak mungkin. Tapi ya karena Indonesianya ini yang bikin nervous gitu. Karena lambangnya ini loh. Garuda. Waktu pertama Paes juga kan sempet grogi juga kan, ada kesalahan kan. Nervousnya ya. Blunder pasti. Pasti Mas. Tapi ya semoga kalaupun nanti Emil diturunkan ya semoga bisa jadi yang terbaik. Terus masih ada Nadeo, masih ada Hernando, yang mereka juga lagi di timnya lagi bagus-bagusnya juga. Makanya ya kiper 4 atau 3 ini kan mereka bersaing gitu. Tapi ya sementara ini baru si Emil kan karena bermain di Eropa. Tapi ya sebenarnya Nadio sama Hernando juga nggak kalah. Hernando pernah starter ya? Pernah starter sebelum U23 kan juga masih coachin kan, masih coachin. Si Hernando ya bagus kok. Nempes penalti semua kan itu ya berkat kerja keras dari Hernando. Jangan semoga ya siapapun nanti yang turunkan ya kita bisa euforia lagi gitu. Satu lagi nih, kan abis lawan Cina kita lawan Jepang. Prediksi skor sama Jepang. Hal apa sih yang mesti dilakukan oleh pemain timnas atau pelatih dari coach Kluivert ketika melawan raksasa Asia nih Mas? Ini kan yang udah pasti lolos nih. Walaupun isunya ada pemain layer 2-nya gitu. Betul. Ya yang saya dengar gitu kan, layer 2-nya mereka akan main, tapi ya layer 2-nya aja udah bagus-bagus gitu. Tapi ya kita realistis lah. Kalaupun 1-1 0-0 udah bagus buat kita gitu. Bahwa ya main di Jepang pula. Ya semua pasti kalau udah ngomongin Jepang udah nggak bisa karena 17 pemain
hampir 20 apa 17 main di Eropa semua, Mas. Layer 2-nya aja main di Jerman, iya. di mana itu. Ya sempat kita ketemu Itakura juga kan waktu TC sebelum Piala Dunia kan ketemu Itakura kan Jepang, main di Mönchengladbach. Terus ada lagi yang di si Mitoma, yang di Brighton. Ya kan gila-gila. Layer 2-nya. Udah layer 2-nya gitu. Belum Kubo. Belum siapa lagi lah. Gila. Tapi kita jangan patah arang lah ya. Iya, pasti kan kita pengennya yang terbaik lah. Mau di luar kandang, mau di kandang. Kita harus ini loh Garuda gitu. Garuda di dada itu berat, Mas. Lo bener kan? Berat ya. Kita pernah ngalamin Garuda di dada itu berat. Apalagi kalau main di Eropa, main di Asia, ASEAN itu berat banget itu, bawain itu berat. Tapi ya tinggal bagaimana nanti memanfaatkan momen ya. Pasti Cina ada kelemahannya. Dan kelemahan itu sudah dilihat dari staffnya. Terus nanti Jepang juga pasti sudah dilihat dari Jepang pasti ada kelemahannya juga. Ada pasti, dan itu bisa di Alex Pastor dan staffnya itu udah tahu lah apa yang harus dilakukan nanti. Patrick Clifford tinggal menjalankan aja. Nih lo, nanti lu pakai ini informasinya ini kayak gitu kan udah. Makanya kan kita belajar dari situ juga. Oh bisa lawan Jepang nih harus begini, lawan China nanti Tiongkok itu seperti ini. Kira-kira kita bisa nggak draw sama Jepang? Realistis sih sebenarnya bisa, Mas. Ya tinggal bagaimana itu tadi. Apakah kita mau pakai 5 di belakang? Ya kan? Parkir bis kalian ya. Kalau parkir bis kalau menurut saya malah capek, Mas. Karena kita diserang terus. Bisa. Lebih baik ya itu tadi kita tetap bertahan, tapi sekali-kali harus nyerang counter attack dong gitu. Apa yang dilakukan lawan Bahrain kan gitu. Sebenarnya berapa momen tuh yang Marcelino ya kan counter itu dapat bola kasih depan tas hilang gol ke atas kan gitu. Sebenarnya kan pemain kita bisa, Mas. Padahal posisi nimbol di kita lebih dominan gitu. Makanya jangan sampai yang sudah ada ini kadang ya saya kembali ke netizen sih. Netizen juga kan gitu. Netizen yang maha benar. Iya kan, semuanya kembali ke netizen. Kita nggak bisa apa-apa kalau netizennya lu lah jelek gitu kan. Ya bisa aja kita. Makanya main HP dikurangi tuh. Iya makanya saya berharap overthinking nanti itu. Ya betul, Mas. Jadi ya pertandingan besok menurut saya final juga. Ya mau liga round 4 doang apa sebenarnya kan tinggal masalah mentalitinya aja. Boleh nih terakhir lah, udah disuruh selesai nih. Mas terakhir. Kira-kira ini mungkin dari tadi udah banyak tersirat ya buat pesan buat orang teman-teman timnas yang muda. Ini buat kaderisasi pembinaan. Apa yang mau disampaikan dari Coach Indri soal buat kemajuan sepak bola kita lah? Ya sinergitas dari pemerintah menciptakan pemain-pemain muda, grassrootsnya ditambah untuk kesinambungan timnas kita mulai dari daerah terutama. Ya saya berharap sinergi dari federasi, pemerintah, swasta lah nggak apa-apa lah, sinergi untuk membangun sepak bola Indonesia bisa jadi lebih baik gitu, dari terutama di daerah-daerah, Mas. Tolong dibikinkan kompetisi yang berjenjang, terus mereka juga mendapatkan kesempatan untuk seleksi di timnas, entah di usia muda atau nanti di timnas level yang tinggi kan gitu. Jadi saya berharap dengan adanya sekarang ini lagi Pak Erik lagi ketol-ketolnya untuk membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik, itu momennya bisa momennya dan bisa berjalan dengan baik, dan semoga di Piala Dunia yang kalau lolos Piala Dunia ini bisa jadi acuan juga, dan saya berharap di U17-nya bisa berkiprah lagi di tahun berikutnya. Jadi, karena ini udah lolos nih dengan situasi yang sebenarnya berat ya, Brasil, Honduras sama Zambia. Ini kan grup maut sih sebenarnya, tapi dengan persiapan yang panjang, ya semoga ini bisa, ya paling nggak kayak kita kemarin lah 2023 kemarin kan kita Panama, Maroko, Ekuador. Di pertandingan pertama kedua kan draw tuh, Ekuador, Panama. Itu kan jadi sejarah nih. Nah siapa tahu nih tahun ini sejarah juga buat adik-adiknya kan gitu. Dan di situ juga ada adik saya gitu. Mas Tommy Haryanto. Jadi semoga Nova Haryanto dan Tommy bisa memberikan yang terbaik buat kita dan sama yang kita lakukan sama Coach Bima. Baik,
Coach Indri, Bung Arda, rekan-rekan pers. Sama-sama. Terima kasih Coach Indri, terima kasih sudah datang ke Sama-sama, sini Mas. di tengah Siap. kesibukannya datang Arda. jauh-jauh dari Bogor. Rekan-rekan pers, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, share ya, kemudian like channel YouTube Nusantara TV dan ntvnews.id. Demikian ngobrol-ngobrol kita. Tim DPO izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Keren. Terima kasih. Coach Indri. Thank you Mas. Mas, makasih banyak. Sama-sama, terima kasih.